Oke, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah Cyber Security. Mohon maaf, hari ini kita jadi online. Soalnya dari udah agak lama sih, sudah semingguan saya batuk pilek. Cuma hari Senin Selasa saya masih coba kuatin ke kampus. Cuma nggak enak juga ngajar depan kelas terus batuk-batuk terus. Dan semalam kok malah tambah parah. Akhirnya mohon izin untuk hari ini kita online dulu. Dan saya juga belum melunasi janji, karena sebenarnya minggu kemarin harusnya saya memberikan rekaman dan asinkron untuk pertemuan yang keempat dan lima. Kenapa yang keempat? Karena pas kita mau mencoba mendemokan yang keempat, masih terkendala dengan akses point saya, nggak bisa connect. Dan yang rekaman seharusnya adalah yang kelima. Nah, saya nggak bisa bikin rekaman soalnya ini setiap beberapa detik ya batuk-batuk terus. Malah nggak enak kalau bikin rekaman terus isinya malah konser batuk. Jadi untuk hari ini kita coba untuk uh, mendiskusikan yang pertemuan 4 dan pertemuan 5. Di pertemuan 4 kita coba demokan lagi karena kemarin pas pertemuan 4 di kelas kita baru membahas tentang teorinya. Dan 5 belum kita bahas sama sekali. Jadi kita bahas 4 dan 5 untuk pertemuan hari ini. Sementara untuk minggu depan, kita akan coba bahas tentang Next Generation Firewall dengan menggunakan pfSense. Dan setelah itu baru saya bikin rekamannya adalah untuk yang NG Firewall. Kan di sini ada dua pertemuan untuk NG Firewall, untuk pfSense. Yang pertama adalah membahas pfSense untuk melakukan hal yang sama yang sudah kita pelajari dari pertemuan 2, 3, 4, dan 5. Karena fitur-fitur itu sebenarnya dikemas jadi satu dan jadilah pfSense. Dan juga nanti ada OpenSense sebenarnya. Itu kita bahas di minggu depan. Nah, setelah itu kan UTS. Nah, UTS-nya karena nggak sempat kita ketemu di kelas, nah jadi pertemuan yang ketujuh itu baru kita lakukan dengan menggunakan rekaman. Nah, untuk PTS sendiri, karena kita tidak terjadwal, tapi kita butuh PTS-nya on-site, jadi teman-teman harus datang di kelas sambil membawa laptop dan mengerjakan suatu assignment dari saya dalam waktu yang diberikan. Nah, nanti kita coba diskusikan kapan akan kita laksanakan. Apakah mungkin di minggu depan, jadi pada saat selesai kelas pada saat kelas ke-7, atau kita bahas yang topik ke-6, kita adakan untuk PTS. Bisa saja, atau mungkin PTS kita lakukan setelah Lebaran, malah. Karena harusnya PTS kan 10 sampai 15 ini, kemudian ini sudah libur, saya belum tahu juga libur lebaran sampai kapan, dan tapi nggak enak juga ya kalau libur lebaran tapi kayaknya kok belum UTS gitu. Jadi kita mending kita coba diskusikan nanti apakah bisa minggu depan untuk UTS. Oke, kita masuk lagi ke topik keempat, sekarang proxy dan VPN. Ini biar cepat, sudah saya jalankan klien, router, dan server. Ini server kegedean, saya kecilin dulu. Nah, sekarang kita coba untuk yang proxy. Nah, di proxy, masih ingat kan bahwa topologi kita itu dia
Modelnya adalah seperti ini. Jadi ada klien, kemudian ada router, dan ada server. Ini routernya dan ini adalah servernya. Seperti ini. Kemudian klien punya IP 192.168.56.112. Dan routernya 192.168.56.113 untuk sisi yang kiri. Dan sisi yang kanan 192.168.1.100. Dan servernya 192.168.1.101. Seperti ini kan kemarin. Kita coba bikin rapi dikit. Nah, sekarang kalau konfigurasi kita sebelumnya, kita gunakan klien mengakses ke server melalui router. Jadi ada lewat pintu kiri, keluar ke pintu kanan. Nah, pada saat kita mencoba mengakses, ya kita coba akses. Kita misalnya mau membuka web service yang ada di server. Ini saya entar ini masih ada. Saya matikan dulu. Ya. Jadi pada saat saya ingin mengakses server, di server sebagai web service, sebagai penyedia web service, dia menyediakan log. Dan karena kita menggunakan Apache sebagai web service-nya, dia ada di var-log httpd access.log. Ini beda-beda ya, kalau di FreeBSD memang ada di sini, tapi kalau di Linux dia beda lagi. Di Unix beda lagi, tergantung OS-nya apa. Jadi kita coba di sini. Nah, kita coba sekarang untuk membuka web server dari klien. HTTP 192.168.1.1 ini. Nah, di sini kita kelihatan di sisi server bahwa ada yang mengakses saya. Dan yang mengakses saya adalah IP address 56112. Dan aksesnya dilakukan pada 29 Maret jam 13.40. Dan instruksi yang dikirimkan adalah get root-nya, dokumen root-nya, dengan menggunakan protokol HTTP 1.1. Dan selain itu ada juga aksesnya, yaitu mengambil beberapa gambar. Pertama adalah gambar ini, gambar bulu burungnya. Kemudian dan ada lagi 3 gambar berikutnya, dan gambar itu sebenarnya ada di sini. Jadi sebenarnya ada 4 gambar. Pertama gambar bulu burungnya, kemudian ada 3 gambar kecil. Ini, dan ini. Nah, itu yang dimunculkan di sini. Open SSL, Mode SSL, dan Weather. Maka ada 4 gambar. 1, 2, 3, 4. Yang merupakan tindak lanjut dari hasil downloadan dokumen root index di sini. Jadi pada saat klien ngambil indeksnya, dia baca isinya, saya perlu gambar nih. Dan gambarnya dibilang ada di sini, di sini, di sini, di sini. Ada 4 gambar yang saya perlukan.
Maka saya kirim get lagi, get lagi, get lagi, dan get lagi. Sehingga gambarnya ada di klien dan muncul sekarang. Nah, cuma masalahnya adalah di sisi server jadi ketahuan bahwa yang mengakses adalah 56112. Dan ketahuan masih pakai Windows 98. Hei, pakai Windows 98. Kalau Windows 98, kita bisa cari nih. Dia ada celah keamanan apa saja. Nah, akhirnya server begitu top. Misalnya ini servernya server orang jahat ya. Tidak sengaja si klien yang mengakses server ini, nah si servernya tahu bahwa klien yang pakai Windows 98, dia cari informasi dulu. Windows 98 ada security hole-nya nggak? Oh ada. Caranya gini, gini, gini. Oh, nah, security hole itu yang digunakan oleh server untuk bisa masuk ke klien. Karena ketahuan Windows 98. Dan caranya ya dia mengirimkan ke IP address ini. Ya jadi celah keamanan juga jadinya. Nah, terus gimana caranya biar kita tidak ketahuan IP address ini? Nah, caranya adalah dengan menggunakan Squid atau proxy. Jadi si router di sini, ini sekarang saya pasangin Squid. Coba kita cek apakah Squid-nya sudah aktif. Squid. Yep, sudah aktif. Sekarang kita coba lihat squid.conf-nya. Nah, di sini, ntar saya coba balik ya, ini masih ke ini. Ini maksudnya dia membaca di port berapa. 1998, ini harusnya 56, dan 113. Nah, harusnya seperti ini. Kemudian ini juga harus saya ubah, 192, 168, sekian-sekian. Oh, dia nggak masuk, bentar. 192, 168, kalau enggak, ini kasih 0 dulu aja. Kita coba restart dulu squid-nya. Kita stop, kemudian start lagi. Udah. Yep. Sekarang di klien, agar dia bisa memanfaatkan squid-nya, dia harus dikonfigurasi lagi. Caranya adalah dengan dari proxy-nya itu di set, yaitu di connection, LAN setting, use proxy server, dan proxy servernya adalah 192.168.56.113 sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Ini. Squid-nya dia akan listen atau mendengarkan di 192.168.56.113. Jadi nanti setiap request dari proxy itu harus ditujukan ke sini. Makanya di sini diaksesnya ke 192.168.56.113 port 880. Oke, udah. Oke. Oke.
Nah, sekarang kita coba menganalisis. Oke. Sekarang kita coba buka lagi. Oke, sudah berhasil. Di sini muncul. Apa yang berbeda? Perbedaannya adalah sekarang klien yang mengakses bukan lagi 56112, tapi sekarang jadi 1100, yaitu IP address dari proxy-nya. Dan sisi yang sebelah kanan 1100. Sisanya tetap sama, 29 Maret aksesnya jam 13.47 dan tetap Windows 98. Nah, kenapa ini nggak boleh diubah oleh proxy? Karena memang aturan dari WWW, World Wide Web, atribut atau karakter dari klien itu harus tetap sama, tidak boleh diubah. Jadi kalau kliennya memang Windows 98, ya di servernya harus tahu bahwa klien ini menggunakan Windows 98. Kenapa? Karena soalnya pada saat nanti server mengirimkan respon, dia bisa menyesuaikan dengan kondisi kliennya. Contoh misalnya, di sana kliennya mengakses pakai Internet Explorer 5. Oh, itu kuno banget. Dia belum support grafik yang animated misalnya. Berarti kalau di website saya ada grafik yang animated, ya jangan dikirim. Karena malah jadi error nanti di sana. Gitu. Jadi yang simpel aja. Gitu. Nah, itu modelnya penggunaan dari atribut informasi klien. Makanya ini nggak berubah. Yang boleh diubah hanya IP address-nya oleh proxy. Oke? Nah, dan di proxy sendiri itu ada lognya juga seperti ini. Nah, di proxy-nya di bagian pertama ini adalah timestamp-nya 168.007.2477.042. Ini waktu, tapi menggunakan UTC, Unix Time Code. Ya. 168.007.24.724.77.042. Di sini. Bisa masuk sini di sini. Udah, skip aja lah. Yang pasti di sini, jadi dimunculkan di proxy, angka pertama ini menunjukkan timestamp. Kemudian angka kedua itu menunjukkan jumlah byte-nya, ukurannya. Kemudian IP address dari klien. Di sini masih ketahuan oleh proxy-nya bahwa yang mengakses adalah 5612. Kemudian TCP miss. Nah, TCP miss itu sudah kita bahas di minggu kemarin bahwa proxy fungsinya selain untuk melakukan enkapsulasi enkapsulasi dari IP address,
yang harusnya klien tapi diubah jadi IP address-nya proxy, proxy juga melakukan yang namanya webcast atau melakukan penyimpanan file-file yang kayaknya bakalan sering dipakai gitu. Jadi kayak misalnya logo Facebook, logo Instagram, daripada di-download terus oleh user, yang mending disimpan di webcast ini. Nah, TCP miss itu artinya adalah file index ini itu tidak ada. Maka dia akan download dari sini. Itu TCP miss. Dan instruksinya adalah get HTTP ke 1.1.1.1. Oke, nah kalau kita coba. Misalnya sekarang option saya hapus. Ya, oke. Sekarang dia mencoba untuk refresh lagi kan. Dan di sini dia sekarang muncul TCP hit. Menunjukkan bahwa, oh, saya punya gambar feather. Gambar feather itu yang bawah ini. Ini gambar feathernya. Kalau kita coba, open link, bukan. Properti coba misalnya. Nah ini, jadi gambar tersebut dia namanya adalah apache_pb.gif. Oh bukan, feather ini berarti yang hitam ya, sorry. Feather ini yang hitam ini berarti yang di atas ini. Nah di sini menunjukkan dia TCP hit. Berarti saya nggak perlu lagi download dari server. Makanya di server dia nggak ada perintah get gambar ini. Karena langsung diambil oleh proxy-nya dan dikirim ke klien. Oke, nah itu fungsi dari proxy. Nah cuma yang menjadi masalah adalah proxy sebenarnya dia bisa menyediakan autentikasi. Kayak misalnya tadi di sini, kalau kita perhatikan di konfigurasi Squid, kita bisa melakukan triple A server di sini. Triple A, masih ingat kan? Autentikasi, berarti saya punya kunci untuk masuk ke rumah. Kemudian otorisasi, saya sudah masuk, berarti sekarang saya boleh ngapain aja. Apakah saya hanya boleh di kamar tamu, di ruang tamu, atau boleh ke kamar tidur, atau boleh ke toilet, atau boleh ke dapur, itu otorisasi. Kemudian accounting. Apapun yang kita lakukan, pada saat saya mencoba melakukan autentikasi, dia langsung terekam. Jadi itu triple A server. Bukan, triple A maksudnya. Nah, Squid atau proxy, dia juga menyediakan triple A. Autentikasinya, dia bisa disambungkan dengan mesin untuk autentikasi. Misalnya kayak Radius, LDAP, atau yang lainnya. Bisa. Cuma di sini kita tidak pakai. Tapi di sini kita menggunakan yang IP address.
Nah, berarti ini juga metode untuk autentikasi. Berarti hanya yang memiliki IP address 192.168 sekian-sekian lah yang boleh masuk ke proxy. Di luar dari itu, tidak boleh. Itu contohnya, autentikasi di Squid atau di proxy. Kemudian otorisasinya ini. Kalau yang login adalah dosen misalnya, berarti IP address 192.168, berarti dia berhak untuk download dengan ukuran setiap filenya itu 1 megabyte. Lumayan besar kan 1 megabyte. Tapi kalau ada gambar yang lebih besar dari 1 megabyte, ya enggak boleh di reject sama proxy-nya. Ini otorisasi. Accounting-nya yang tadi, yang pakai tail ini, yang access log ini. Nah, kalau kita tidak mau pakai LDAP, Radius, Active Directory, berarti kita hanya boleh menggunakan proxy saja. Nah, berarti kita hanya berpedoman pada IP address. Nah, masalahnya IP address kan bisa aja orang, ubah IP address saya gitu. Jadi misalnya dalam suatu gedung, Wi-Fi-nya atau akses point-nya ada 1, dosen masuk ke sini, mahasiswa juga masuk ke sini, dan kemudian mahasiswanya tahu, IP address si dosen itu ini loh, saya ubah IP address saya jadi IP address si Pak dosen itu. Nah, begitu IP address-nya saya ubah, udah, berarti saya dapat privilege sebagai dosen. Yang harus saya sebagai mahasiswa hanya bisa download 100 kilobyte gambarnya, sekarang saya jadi dosen, boleh download 1 megabyte. Nah, itu kendala yang ada di proxy. Nah, terus gimana? Apakah ada opsi lainnya yang sekaligus untuk lebih mengamankan? Nah, kalau misalnya kita menggunakan LDAP atau radius, masalahnya adalah koneksi dari klien. Jadi misalnya di sini, jadi misalnya proxy di sini itu sudah menggunakan LDAP. Cuma LDAP-nya itu bisa di internalnya, jadi diinstal di sini juga atau di tempat lain. Yang menjadi masalah adalah pada saat klien mengirimkan username password ke proxy untuk dicek di LDAP-nya, dia plain text. Itu yang menjadi masalah. Karena kalau udah plain text, berarti orang bisa nyadap kan. Nah, berarti gimana caranya biar aman pada saat klien mengirimkan username dan passwordnya. Gitu. Nah, di sini kita diberikan alternatif menggunakan VPN. Nah, di sini di router itu sudah terinstall juga VPN yang menggunakan MPD namanya, Multi Protocol Daemon ini. Nah, ini kita coba lagi. Dari start, program, aksesoris, communication, dial-up networking. Di sini sudah tersedia untuk VPN-nya. Ini.
Tapi kalau misalnya mau bikin diri juga boleh. Make new connection, tinggal double klik. Kemudian sangat sederhana. Ini tinggal cuma nama saja, Microsoft VPN Adapter. Kemudian next. IP address-nya adalah IP address dari router 192.168.56.113. Terus udah selesai. Cuma itu aja. Jadi kita cuma perlu untuk ngasih tahu IP address-nya di mana. IP address dari VPN servernya. Ya, saya hapus dulu aja. Nah, sekarang saya tinggal double klik My Connection yang sudah dibuat. Kemudian masukkan username password. Di sini saya pakai U1 dan P1. U1 dan P1 itu untuk dosen. U2, P2 untuk mahasiswa. Nanti bisa coba-coba sendiri. Nah, kalau misalnya sudah kita masukkan seperti ini, tinggal connect. Logging on to network. Ini berarti dia sedang melakukan negosiasi tentang handling enkripsi yang akan digunakan. Oke, kita tunggu dulu. Biasanya memang agak lama. Kita tunggu aja. Oke, udah. Di sini dibilang you are connected to my connection. Oke, close. Nah, di sini kelihatan ada satu ikon tambahan, yaitu ikon untuk VPN. Nah, kalau kita bisa periksa menggunakan ipconfig, komen dulu, kemudian ipconfig, enter. Nah, maka di sini kelihatan ada tambahan IP address baru nih kita. Nih. Tadinya adalah 192.168.56.112, sekarang ketambahan 172.16.1.2. Berarti ini adalah IP address untuk VPN saya. Jadi sekarang karena saya sudah terkoneksi dengan VPN, saya dapat IP address baru nih. Ini dia. Dan ini berlakunya di application layer. Karena VPN dia ada di layer aplikasi. Di layer bawahnya network tetap pakai yang ini. Ini hanya berlaku di layar aplikasi. Ya. Sekarang kita coba lihat juga di routernya. ifconfig. Nah, di sini juga kelihatan ada yang connect ke saya lewat jalur VPN. Dan IP address-nya adalah 172.16.1.2. Seperti ini, sama seperti yang di sini. Kan di sini 1.2, di sini juga 1.2. Jadi sekarang antara klien sama VPN server sudah nyambung. Dan komunikasi dari klien ke router, ke proxy, ke router, itu sudah terenkripsi.
Oke. Nah, sekarang kita coba gabungkan antara VPN dengan tadi proxy. Nah, proxy-nya saya ubah dulu. Sekarang listen-nya bukan lagi di 5613, tapi di 172.16.1.1. 172.16.00 172.16.1. Jadi nanti dosen itu nanti 172.16.1. Mahasiswa 172.16.2 seperti itu. Dan nanti ini untuk autentikasinya, untuk otorisasi ya bisa kita atur. Misalnya seperti ini. Oke. Oh, sebentar. Ini masih belum. Ini harus 255. Tadi saya hapus. Oke, udah. Kita coba restart. Squid-nya. Oops, salah. Oke, squid belum jalan. Sekarang kita start squid-nya. Udah. Nah, sekarang sudah jalan lagi. Sekarang kita coba untuk klien mengakses proxy tapi lewat VPN. Nah, tapi ini harus diubah dulu karena proxy-nya berubah. Ya. Nah, yang ini. Tadi kan 192.168, sekarang jadi 172.16.1.1. Oke. Oke. Ya. Sekarang tail. Sudah bisa mengakses web server lewat proxy dan lewat VPN. Dan di servernya tetap yang terdaftar adalah IP address dari proxy, yang lain juga nggak ada yang berubah, tetap Windows 98, tetap IE5, tapi di proxy-nya ada perubahan, yaitu sekarang IP address yang mengakses bukan lagi 5612, tapi sekarang 1.2. Nah, karena sekarang IP address-nya adalah 1.2, nanti mungkin 1.3. Sekarang kita bisa milah-milah. 1.2, wah itu Pak Bos, Pak Rektor misalnya. Kalau Pak Rektor berarti harus dikasih privilege yang besar misalnya. Kalau 1.3, itu cuma Pak Bogi, aman itu, nggak usah dikasih apa-apa, masih hidup dia. Terus 1.2.x, oh itu mahasiswa. Mahasiswa bolehlah mau akses Facebook, boleh Instagram, boleh. Nah, itu bisa kita atur otorisasinya sekarang menggunakan VPN dan proxy. Jadi di sini sekarang kita sudah menggunakan VPN untuk menambah autentikasi sebelum dia boleh mengakses proxy.
Jadi sekarang gambarnya adalah seperti ini. Saya gambar dulu. Jadi ini adalah klien. Ini adalah proxy. Ini adalah server. Kalau tadinya klien langsung ke proxy terus ke server, sekarang ditambahin VPN. Jadi sekarang connect ke VPN dulu. Dan ini adalah secure. Karena dienkripsi oleh VPN-nya. Dan menggunakan dial up VPN. Jadi secure dia. Dan pada saat saya adalah VPN, saya dapat IP address baru 172.16.1.x. Karena itu di-assign oleh VPN-nya. Nah, proxy itu saya hanya membaca di 172.16.1.1. Maka klien tinggal di set. Proxy-nya menggunakan 172.16.1. Jadi dia bisa connect ke sini, ke proxy-nya. Nah, kalau ada klien yang belum connect VPN, berarti dia nggak dapat subnet ini kan? Karena subnet ini hanya kalau dia sudah connect VPN. Kalau dia belum connect VPN, dia nggak dapat IP address ini. Nah, kalau dia nggak punya IP address dengan subnet ini, dia nggak bisa mengakses proxy jadinya. Karena proxy-nya, dia hanya listen di 172.16.1.1. Dan ini nggak bisa diraih kalau dia tidak lewat VPN, seperti itu. Jadi proxy-nya sekarang hanya boleh diakses lewat VPN. Berarti lebih aman sekarang. Dan VPN-nya menambahkan autentikasi karena dia harus mengirimkan user dan password. Tadi yang U1 dan P1. Oke. Nah, ini VPN dan proxy. Ini benar topik 2 minggu kemarin. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke topik yang minggu kemarin, yaitu tentang bandwidth management. Coba kita buka lecture note-nya, kita suruh ngapain aja sih di sini gitu. Bandwidth management atau traffic shaper. Login ke router, jalankan kldload.damina.ko dan seterusnya. Oke, kita coba. Ini biar nggak terlalu mengganggu, saya kecilin aja. Karena sekarang kita sebenarnya lebih fokus ke klien dan router. Dan kita tidak lagi pakai yang VPN. Jadi ini kita matikan dulu VPN-nya, double klik ikonnya ini, kemudian disconnect. Ya. Dan jangan lupa mengembalikan settingan proxy-nya. Oke, tapi untuk saat ini kita tidak menggunakan proxy dulu.
Dah. Oke, kita jalankan sekarang. Login ke router sebagai root, oke, dan jalankan ini. Oke. Pertama adalah KLD load, ini dominet.ko. Udah. Kemudian IPFW pipe 1 config PW 1 kbit per second wiwi 1 kilobytes. Nah, terus IPv pipe 2 sama 1 kilobit 1 kilobyte. Nah, sekarang kita coba bahas dulu. Bandwidth management dia adalah suatu cara di mana kita bisa memperkecil bandwidth-nya. Jadi misalnya saya punya sebuah klien dan kemudian saya juga punya router. Misalnya saya punya 3 buah klien tersambung ke router yang sama dan ini nyambung ke server. Ini klien A, klien B, klien C. Nah, misalnya dalam satu saat kita tidak pakai bandwidth management. Berarti pada saat klien A, klien B, dan klien C bersamaan mengakses server, maka router akan melakukan mekanisme yang namanya best effort. Best effort berarti, hey, ada request dari A mau ke server. Oke, saya kasih tahu ke server. Jadi saya bilang ke servernya, dan dari server akan ngirim balik ke A. Sederhana benar kan? Tapi yang menjadi masalah adalah kalau mereka bersamaan datangnya. A kirim, router saya mau ngakses server, B juga ngirim, router saya mau ngakses server, C juga ngirim. Router saya mau mengakses server, routernya bingung kan? Ini mana yang duluan? Ya pastinya sih nggak mungkin barengan persis datangnya kan, pasti ada jeda beberapa millisecond, nggak mungkin sama persis. Nah akhirnya router, ya udah siapa duluan, saya kirim ke server. Tapi bisa saja pada saat, oke, yang pertama datang tadi ya, A saya forward dulu ke server. Nah, servernya, karena permintaan A ini cukup rumit, kemudian routernya mengirimkan B, dan ternyata permintaannya B ini jauh lebih sederhana, server bisa ngasih jawaban ke B dulu. Jadi B dijawab dulu sama dia. Dan router akan mengirimkan responnya ke B. A-nya masih nunggu. C-nya dikirim, C-nya cepet nih kalau mau kerjaan. Akhirnya server ngerjain, melayani yang C dulu. Akhirnya C dibalas. Baru setelah itu A dikirimkan responnya. Itu best effort. Nah, karena kita nggak mau kan best effort kan, kita pengen semuanya itu teratur. Nah, salah satu cara mengaturnya adalah dengan menggunakan bandwidth management. Nah, di bandwidth management, di bandwidth management, kita akan ngatur
A. A itu kan bos. B. Ini misalnya dosen. C. Mahasiswa. Berarti, wah, bos ini harus dikasih bandwidth yang gede nih. Setelah itu dosen. Setelah itu baru mahasiswa. Nah, si router akhirnya bikin yang namanya pipa. Jadi dia bikin pipa. Pipanya bisa 1, pipanya bisa 2, terserah kita, suka-suka kita. Kalau misalnya pipanya kita bikin 3, sesuai dengan kelasnya. Bentar, saya hapus dulu batas sini. Jadi kita bahas teorinya dulu ya. Kita bikin 3 pipa. Kita pengen bos tuh bandwidthnya gede. Oke, berarti pipanya panjang. Kita nggak bisa bikin pipa besar, karena besar itu kan tidak dipahami di sistem ini. Dia hanya memahami panjang. Maka bos pipanya panjang segitu. Dosen pipanya panjang segini. Mahasiswa pipanya panjang cuma segini. Nah, pipa ini nanti dilewatkan. Bos pada saat ngirim request, saya ganti warna dulu. Bos ngirim 3 paket misalnya. Oh, pantas, sudah panas laptop saya. Saya mau izin ini ya, off cam dulu. Soalnya laptop saya emang panas kalau jalanin 3 VM sekaligus sama kamera. Oke, nanti kalau sudah dingin lagi, saya nyalain lagi. Nah, misalnya bos ngirim 3 paket. Seperti ini. Atau misalnya 6 paket lah. Dosen juga ngirim 6 paket. Mahasiswa juga ngirim 6 paket. Seperti ini. Nah, pipanya si bos panjang. 6-6-nya bisa langsung masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pipanya dosen tidak cukup. Cuma bisa masuk 3. Sehingga 3 berikutnya dibuang sama router. Nanti minta si B-nya untuk kirim ulang lagi. Nah, mahasiswa ya adalah paling apes ya cuma dapat 2 jadinya. Sisanya yang 4 di reject, dibuang. Nah, baru setelah ini disusun ulang. Ini yang dari bos, ini dari dosen, dan ini dari mahasiswa. Baru dikirimkan ke server. Nah, jadinya seakan-akan bandwidth-nya bos itu jadi gede kerasanya. Bandwidth-nya dosen lebih kecil. Bandwidth-nya mahasiswa lebih kecil lagi. Jadi soalnya seperti itu. Karena dia memainkan di pipa. Oke. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat pipanya di level OS. Kenapa? Ya, soalnya kalau kita bikin pipa, itu hanya bisa dilakukan di level bawah. Oke. Makanya kita mainin pipa ini di OS. Dan di OS berarti kita akan menggunakan tadi Daminet. Oke. Oke, sebelum kita masuk balik lagi ke demonya tadi, kita coba lagi. Nah, konsep seperti ini disebut sebagai traffic shaper.
yang artinya traffic itu dipotong-potong. Potong-potong sesuai dengan pipanya. Kalau trafiknya kebanyakan, ya dipotong, buang, minta resign lagi. Seperti itu. Namanya traffic shaper, pembentuk trafik. Nah, yang menjadi masalah adalah, masa iya sih bos itu kerja terus 24 jam? Emang weekend bos juga datang? Biasanya enggak kan? Nah, makanya kalau pas malam hari atau pas weekend, pipa yang di sini jadi kosong. Dan pada saat dikirimkan ke server atau ke internet lah, ini ya kosong jadinya. Mubazir kan? Daripada kosong, nggak kepake, kenapa nggak dikasihkan ke dosen aja? Tapi dosen memang ada weekend, nggak ada juga. Ya udah kasih ke mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang bisa full total mendapatkan seluruh bandwidth. Nah, kalau konsepnya seperti ini, dia bukan lagi disebut sebagai traffic shaper. Nah, ini adalah disebut sebagai bandwidth management. Jadi, bedanya traffic shaper sama bandwidth management adalah di traffic shaper, dia menggunakan pipa dan statik. Kita nggak bisa ubah pipanya. Tapi di bandwidth management, kalau ada pipa yang kosong, boleh dipakai. Cuma ada aturannya. Pertama, kita harus bikin kelas terlebih dahulu. Bos, itu adalah kelas 1. Dosen, dia adalah kelas 2. Mahasiswa, kelas 3. Nah, kalau kita bikin aturan, kalau kelas 1 kosong, boleh dipakai oleh kelas 2. Seperti itu. Tapi kalau kelas 2-nya kosong, boleh dipakai kelas 3. Itu dia bandwidth management. Jadi dia hanya boleh mengambil yang di atasnya. Jadi kalau misalnya weekend, bos nggak ada, kelas 1 berarti kosong. Pipa yang ini kosong kan berarti, dosen boleh pakai. Dosen juga nggak ada dong weekend. Berarti mahasiswa boleh pakai ini. Dan karena atasnya kosong juga, baru boleh pakai atas ini. Itu biasanya aturan-aturan yang berlaku di bandwidth management. Ada yang boleh naik sampai 2 level di atas, 2 kelas di atas, ada yang hanya boleh naik 1 kelas di atas. Dan ini bersifat real time ya. Jadi kalau misalnya bosnya dia lagi browsing, sibuk browsing, terus tiba-tiba ada telepon, kan dia harus layan telepon dulu kan. Nah pas telepon, pipanya dia kan mungkin sebagian kosong. Sisanya mungkin kepake, misalnya dia lagi download. Tapi sisanya ini kan bisa aja nggak kepake. Nah dosen bisa menggunakan yang sisa yang kosong ini. Dan dia real time berarti. Nah makanya bandwidth management itu sangat sulit untuk diterapkan. Karena dia membutuhkan resource yang sangat kuat. Jadi maksudnya komputasinya itu luar biasa tinggi karena dia harus ngecek terus setiap pipa. Ini pipa ada yang kosong enggak? Oh, ada yang kosong. Yuk, kelas bawah naik. Dan begitu bosnya sudah selesai nelpon, bos sudah mau pakai lagi nih. Dosen, kamu turun lagi, turun ke bawah. Seperti itu contohnya. Jadi makanya manajemen itu sulit untuk diterapkan. Makanya di Dalio pun itu tidak menggunakan bandwidth management, hanya menggunakan traffic shaper. Dan kalau teman-teman nanti melihat produk-produk lainnya, kayak misalnya Juniper, Sonic Wall,
Luigi. Mereka yang ditawarkan adalah traffic shaper, bukan bandwidth management. Oke, oke, kalau kita balik lagi ke sini. Ini sudah. Nah, ini berarti kita sudah membuat, kita sudah mengaktifkan dummy net untuk traffic shaper-nya. Kemudian kita sudah bikin dua pipa, pipa 1 dan pipa 2. Kemudian perintah berikutnya adalah QW1 mau saya filter. Berarti IPFW QW1 itu untuk pipe 1 dia adalah yang source IP-nya adalah 2, 3, 4, 5, 6 FF. Jadi maksudnya siapapun yang IP address-nya nanti sesuai dengan di depan ini, jadi garing 24, dia masuk ke WW1. Oke. Oops. Ada salah. IPFW ke WW1 config pipe 1 mask SRC IP ini, kemudian QW2 untuk pipa 2 yang destination IP-nya sama, jaring 24. Ya, sekarang baru kita kasih IP address-nya. Subnet mana yang boleh masuk ke WW1 dan Bapak yang boleh masuk ke WW2. IPv at bentar. IPv enable, tadi kan udah dimatiin firewall. IPv at 1000 QW1 all from 192.168.56.0 garing 24 to 192.168.1.101. Oke. Bisa paham ya? Jadi saya menambahkan sebuah rule di firewall yang menggunakan QW1 all protokol dari 56 ke 101. Dari klien ke server. Sementara untuk responnya IPv at 1100 QW2 semua protokol dari 192.168.1.101 ke klien. Jadi pipanya itu dia dua arah. Jadi kita bisa mengatur arah upload dan arah downloadnya. 192.168.560 Dah. Kita lihat IPv show. Jadi ada dua buah QW. Oke. Nah, sekarang kita coba mengakses dari klien. Tapi tanpa proxy ya. Ini belum proxy-nya ya. Udah mati proxy-nya.
Masih nggak diaktifkan. Jadi koneksinya langsung lewat IP address. Dan di sini kita coba untuk akses. Ini sebenarnya sudah mengakses. Coba ya. Ini saya matikan dulu. Ini saya tail. Coba IPv show. Sudah ada yang masuk nih. QI1 sama QI2. Terus kita coba lihat dulu. Tail minus F. Squid ya. Sorry. Kan dia nggak pakai squid. Nah, kita coba lagi. Lupa. Habis ini yang baru pakai squid. HTTP 192 sudah enter. Ini udah masuk tadi ya. Ini 502 14 bukan yang tadi. Website found waiting for reply. Nah, baru nyampe dia loh. Ini aksesnya dari klien. Jadi kerasa kan dari manajemennya? Apa maksudnya traffic shaper-nya ya? Dia jadi lambat sekali. Udah mulai ya muncul ya tulisannya. If you can see this page, then the people who own this website have just installed the dan seterusnya. Nah, berarti dengan menggunakan Daminet, kita bisa mengatur bandwidth-nya. Meskipun bandwidth-nya masih kita atur secara statik. Jadi kalau mau kita perbesar bandwidth-nya, ya berarti kita harus mengubah QI-nya ini. Jadi yang tadinya hanya 1 kilo, harus kita tambahin. Misalnya jadi 10 kilo atau 20 kilo, seperti itu. Oke. Oke, udah ini ya.
Kelamaan kalau nunggu. Stop. Jadi kepotong dia cuma sampai sini. Nah, sekarang kalau tadi menggunakan dummy net, sekarang kita coba menggunakan proxy. Jadi proxy itu juga bisa digunakan untuk mengatur traffic. Caranya adalah dengan mengaktifkan fitur delay pulse-nya. Seperti ini. Oke, kita coba lihat di router. Berarti sekarang firewall-nya kita disable dulu biar tidak berlaku QEW-nya. Ya. Sekarang masuk ke Squid. Di Squid sudah tersedia sebenarnya yang mana dia? Nah, ini delay pool. Jadi kita copy saja squid.conf delay pool menjadi squid.conf. Oke. Sekarang kita edit dulu. Bisa pakai VI, tapi kalau misalnya bingung dengan pakai VI, bisa pakai edit squid.conf. Ini kita hapus. Kalau kita tidak pakai VPN 192.168.56.113. Kemudian yang ini kita hapus kalau nggak dipakai. Blacklist wireless kita hapus dulu. Oke, sekarang ini kita sesuaikan juga. Jadi 192.168. Dosen. Berarti mau ada satu ya. Berarti kita 192.168.56. Misalnya, dah. Oops. 192.168.56.120 misalnya kalau untuk mahasiswa. Oops. Dan untuk yang dosen misalnya 112. Seperti klien yang kita gunakan di sini. Jadi kita anggap ini sebagai dosen. Oke. Ini kita hapus. Whitelist, blacklist kita nggak pakai. Allow user VN, allow mahasiswa, allow all. Ini hapus saja. Ya. Nah, sekarang baru masuk ini. Delay pulse ada 2. Delay class ada 1 dan 2. Dan ini. Nanti teman-teman bisa lihat dari di apa? Di konfigurasinya sebenarnya seperti apa. Yang pasti delay pulse mirip seperti pipa, cuma dia lebih mirip seperti ember deh. Jadi ember itu dituang sampai penuh, baru
salurkan ke saluran pembuangan, maksudnya ke internet maksudnya. Tapi lebih dari ember, dia akan tumpah. Makanya namanya pool. Di poolnya ada dua ember. Ember pertama kelas 1, ember kedua kelas 1 juga. Dan ini adalah untuk parameternya. Ya. Oops. Biasanya pakai VI. Ya, kita restart dulu squidnya. Oh, ada yang salah. Saya perbaiki dulu. Di maskingnya ada yang salah. Oh ya, ini dia. Oke, start. Ya, sudah jalan squidnya. Sekarang baru saya jalankan tail minus F, proses log. Sekarang tanggal Windows 98-nya, klien, buka klien. Oh iya, proxy-nya belum di-set. Connection, LAN, yes pro server, 3, 80, ya, ya. Cepat ya, berarti harus kita perkecil lagi tadi untuk di levelnya. Nah, belum, tumben lama nih. Oke, udah. Hmm, nggak kerasa juga. Dan tetap tidak terlalu banyak berpengaruh. Berarti masih kegedean ini. Atau mungkin yang angka satunya lagi kayaknya lupa saya. Kita coba. Ada yang kelewatan. Ntar.
Oke, kita coba lihat aja. Takutnya saya ada yang lupa. Nah iya, saya perlu nambahinnya adalah akses. Ini kita coba dulu ya, siapa tahu bisa. Saya lupa. Kayaknya saya belum update ini scriptnya. Dan sepertinya masih cukup cepat.
Sekarang baru lumayan terasa lebih lambat. Tung, tung, tung. Baru minta dia ininya, gambar-gambarnya. Hit, hit, hit. Oke. Jadi sekarang kita sudah menunjukkan bahwa traffic shaper bisa dilakukan di level OS dengan menggunakan pipa dan juga bisa dilakukan di level aplikasi, di layer aplikasi maksudnya, maaf. Di layer aplikasi dengan menggunakan proxy squid. Dan di proxy squid kita bikinnya Ember. Seperti ini. Oke. Baik. Inilah materi kita untuk yang manajemen. Ada pertanyaan di sini? Baik, Londa, kita cukup sampai sekian. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu di kelas. Nanti saya berikan opsinya di kelas, apakah mau UTS yang minggu depan atau minggu depan cukup kuis terlebih dahulu. Tapi yang pasti UTS-nya itu hands-on. Jadi teman-teman harus hadir di kelas dan membawa laptop untuk membuktikan bahwa teman-teman sudah mendapatkan skill yang dibutuhkan untuk sesuai requirement di kelas ini. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih dan selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak.